Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada para peserta atau dosen yang telah bergabung di webinar hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita dapat mengikuti webinar dengan tema kesehatan mental dan emosi. Perkenalkan, saya selaku MC yang akan membantu jalannya kegiatan sampai selesai. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, registrasi, selanjutnya pembukaan, yang ketiga pemateri 1, yang keempat pemateri 2, dan yang terakhir penutupan. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang pertama, registrasi. Baik untuk para peserta bisa melakukan registrasi kepada memasuki link yang dikasih oleh tim kami. Kalau sudah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Kepada Saudara Kiki Auliastianingsih, saya persilahkan untuk melakukan pembukaan pada acara hari ini. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam saujud karende malempang. Adil kak talino bacuramin kak saruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat para narasumber pada kegiatan hari ini, yang saya hormati Ibu dosen pembina mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar Teknologi Informasi Komunikasi dengan tema Kesehatan Mental dan Emosi. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap isu kesehatan mental yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Melalui webinar ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman baru, wawasan, serta strategi dalam menjaga kesehatan mental dan mengelola emosi secara positif di tengah tuntutan akademik maupun kehidupan digital yang semakin kompleks. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya, serta ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Maka dengan ini secara resmi webinar Teknologi Informasi Komunikasi dengan tema Kesehatan Mental dan Emosi resmi saya buka. Akhir kata, semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi langkah awal kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya sebagai Ketua Pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, terima kasih atas pembukaannya kepada Saudara Kiki Auliastianingsih. Sebelum memasuki acara selanjutnya, lebih baik kita berdoa dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh Saudara Popi. Dipersilahkan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersatu dalam doa. Izinkan saya memimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai kegiatan seminar kami. Kiranya berkatilah kegiatan kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, terima kasih atas pimpinan doanya pada Saudara Popi. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk pemaparan materi, saya serahkan kepada moderator pertama, yaitu Maya. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita yaitu Kak Reja yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya selaku moderator di pemateri pertama. Langsung saja kita masuk ke topik. Di era serba cepat ini, tekanan belajar dan dunia maya seringkali membuat mental kita lelah. Hari ini kita akan belajar membangun benteng diri melalui materi menjaga ketahanan mental di tengah tekanan belajar dan dunia maya. Mari kita sambut narasumber pertama kita yaitu Saudari Laura Angelia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC dan juga moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi yang dengan tema ketahanan mental yang berjudul Menjaga Ketahanan Mental di Tengah Tekanan Belajar dan Dunia Maya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ke dalam pembahasan. Next. Materi menjaga ketahanan mental di tengah tekanan belajar dan dunia maya. Di era digital yang serba cepat, pelajar menghadapi tekanan dari tugas, ujian, dan pengaruh dunia maya. Jika tidak dikelola, hal ini dapat menimbulkan stres, karena itu penting membangun ketahanan mental agar tetap fokus dan sehat. Di era digital yang serba cepat ini, banyak sekali pelajar yang mengalami tuntutan untuk menyelesaikan tugas dan juga ujian. Mereka tidak hanya menghadapi itu, tetapi mereka menghadapi informasi arus cepat serta dinamika dunia maya. Dan juga pelajar tidak sedikit mengalami tuntutan-tuntutan atau tekanan akademik seperti tugas deadline, tugas yang menumpuk, serta juga ekspektasi dari orang lain seperti teman, keluarga, orang tua. Hal itu menyebabkan mereka menjadi stres, lelah, serta mereka sulit fokus pada tujuan mereka. Di sisi lain, ada sosial media. Sosial media bagaimana membuat mereka menjadi tidak fokus juga dengan tujuan mereka sendiri. Mereka sering membandingkan diri dengan kehidupan mereka, padahal setiap orang mempunyai porsi hidupnya masing-masing. Jika berbagai tekanan ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka ketahanan mental pelajar bisa menurun. Hal itu menyebabkan bisa ke kehidupan mereka sendiri atau menyebabkan ke pembelajaran mereka. Hal itu perlu kita tanamkan ketahanan mental di dalam pelajar agar mereka tetap tenang, tetap fokus, serta tetap bangkit dalam menghadapi kegagalan atau menghadapi tantangan-tantangan yang sedang terjadi. Dengan begitu, hal ini dapat membantu mereka untuk mengelola emosi, mengelola stres, serta mengatur kembali bagaimana mereka dapat uh, menjaga ketahanan mental mereka sendiri agar tetap baik saat menghadapi tantangan-tantangan yang secara mendadak datang ke kehidupan mereka sendiri. Dengan ketahanan mental yang baik ini, pelajar bukan hanya bisa bertahan dalam menghadapi tekanan, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang kuat serta menghadapi berbagai tantangan yang ada di era digital sekarang. Next. Di sini dapat kita lihat kehadiran dunia maya menambah tantangan baru, media sosial, game online, dan berbagai platform digital seringkali membuat kita sulit fokus, mudah membandingkan diri dan orang lain, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Informasi yang berlebihan dan interaksi di dunia maya dapat mengaruhi emosi, pola pikir, dan keseimbangan hidup kita. Sebenarnya, kehidupan di dunia maya ini memberikan dampak positif bagi kita, tetapi jika digunakannya salah, maka banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita, seperti adanya media sosial, game online, serta platform digital yang seringkali membuat kita sulit fokus. Seperti contohnya, yaitu seperti notifikasi yang terus muncul, konten-konten yang membuat kita menarik, serta kita sering lupa bahwa sering saat kita belajar atau membuat tugas, seringkali membuat kita sulit untuk fokus karena perhatian kita sering berpindah-pindah ke sosial media maupun ke belajar. Hal itu bisa membuat kita stres serta membuat kita sulit fokus pada tugas-tugas penting yang sedang kita kerjakan. Di sini selain itu ada juga dampak dari media sosial seperti kita sering kali membandingkan diri sendiri karena kita sering melihat pencapaian dari orang lain, penampilan dari orang lain, serta juga kehidupan orang lain yang terlihat begitu sempurna. Padahal itu memang bagian dari kehidupan terbaik seseorang. Sebenarnya itu tidak semuanya
itu merupakan kehidupan terbaik dari seseorang, tetapi tidak semua begitu kenyataannya. Setiap orang mempunyai masalah hidupnya masing-masing. Hal itu kita tidak boleh membandingkan diri kita sendiri karena kita mempunyai porsi kita masing-masing. Terus ada juga di sini informasi yang berlebihan. Itu informasi yang berlebihan ini seperti arus berita, konflik, serta juga komentar-komentar negatif yang membuat pola pikir kita berubah. Hal ini bisa menyebabkan bagaimana kita menjadi stres serta sulit tidur dan menyebabkan kehidupan kita kadang bisa berpengaruh ke interaksi sosial kita dengan orang lain. Dengan begitu, perlu kita tanamkan ketahanan mental ini agar kita dapat tetap fokus pada kehidupan kita masing-masing. Dan penting bagi kita untuk memahami bagaimana pengaruh dunia maya bekerja, serta agar kita dapat menggunakan teknologi dengan bijak, serta tetap menjaga ketahanan mental kita sendiri. Next. Di sini dikatakan ketahanan mental atau mental resilience menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki setiap individu. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap kuat, tenang, dan berpikir positif dalam menghadapi tekanan atau kesulitan. Orang yang memiliki ketahanan mental tidak mudah menyerah, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta tahu cara menjaga keseimbangan antara belajar, beristirahat, dan bersosialisasi. Melalui ketahanan mental ini, seseorang mampu memiliki ketahanan mental yang kuat, tenang, dan berpikir positif. Dan juga seseorang yang memiliki ketahanan mental selalu fokus pada tujuannya atau pada kehidupannya. Bagaimana orang ini juga memiliki kehidupan yang cukup baik. Bagaimana mereka juga bisa mengatur waktu, manajemen waktu yang baik, istirahat yang cukup, serta belajar dengan baik. Dengan ketahanan mental yang baik, seseorang lebih siap untuk menghadapi berbagai tekanan yang akan datang lagi. Next. Di sini ada beberapa macam dari ketahanan mental, yaitu ada mengenali tanda-tanda stres, ada mengembangkan strategi coping, mengatur waktu, serta berbagai macam lainnya. Baik, saya akan baca yang pertama, mengenali tanda-tanda stres akibat tekanan belajar dan dunia maya. Langkah pertama adalah memahami apa yang sedang kita rasakan. Stres dapat muncul ketika kita sulit fokus, ketika kita sulit tidur, ketika kita mudah marah, ketika kita merasa kurang semangat dalam diri kita. Di dunia maya, sebenarnya stres itu dapat muncul ketika kita merasa bahwa kita tidak sempurna, ketika kita merasa insecure dengan diri sendiri, ketika kita melihat kehidupan orang lain lebih baik dari kita. Hal itu menyebabkan bagaimana kita menyebabkan stres yang berlebihan. Jika stres berlebihan terjadi, maka perlu kita kasih ditindaklanjuti bagaimana kita mengobati hal tersebut ke psikolog atau ke dokter agar kita tidak mengalami hal tersebut. Yang kedua di sini mengembangkan strategi coping atau cara menghadapi stres secara sehat. Coping secara sehat adalah coping bagaimana kita berolahraga, mengatur napas, serta juga berbicara dengan orang yang dekat dengan kita seperti teman, sahabat, pasangan, keluarga, maupun orang tua. Selain itu, selain kita berbicara dengan orang lain, kita bisa juga melakukan hobi-hobi kita seperti mendengarkan musik, menonton film favorit kita, bersepeda, atau berbagai macam hal lainnya yang membuat kita merasa lebih baik. Dengan hal itu, kita akan menjadi lebih baik lagi. Ketahanan mental kita akan tetap stabil dan tetap baik. Jangan lupa bahwa coping ini tidak semuanya ada hal yang baik, tetapi ada juga coping yang bisa membuat kita mengisolasi diri dan juga membuat kita menjadi semakin stres. Serta juga hindarilah coping yang menganggap bahwa sosial media itu adalah salah satu cara untuk menghadapi stres yang tidak sehat. Padahal itu tidak. Hal tersebut membuat kita menjadi lebih stres sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada mengatur waktu dan penggunaan media digital dengan bijak. Penggunaan teknologi perlu kita imbangi, yaitu seperti mengatur waktu belajar, waktu istirahat, dan juga membatasi penggunaan gadget. Misalnya seperti waktu tanpa layar. Hal tersebut seperti kita mengatur waktu belajar kita, seperti mengatur istirahat kita. Jadi seperti itu, dengan manajemen waktu yang baik ini, hal tersebut bisa membuat kita tidak merasa kewalahan dan juga tidak terganggu oleh notifikasi serta distraksi digital lainnya. Next. Di sini yang keempat ada
menumbuhkan pola pikir positif dan kepercayaan diri. Pola pikir positif bukan berarti di sini kita mengabaikan masalah. Misalnya kita mendapatkan kegagalan. Di sini kita tidak menganggap bahwa kita gagal total, tetapi di sini kita menganggap bahwa kita belajar dan juga berkembang. Orang yang percaya diri sebenarnya muncul ketika orang memiliki pola pikir positif, yaitu bagaimana kepercayaan diri ini dapat muncul, yaitu dengan mengenali potensi diri sendiri serta mengapresiasi diri sendiri. Setelah itu, bagaimana kita juga patut merayakan pencapaian kita diri sendiri. Dengan begitu, pola pikir seperti ini dapat kita hadapi tantangan-tantangan berikutnya serta ketahanan mental kita tetap stabil. Yang kelima yaitu menjaga hubungan sosial dan dukungan emosional dari lingkungan sekitar. Ketahanan mental juga didapat melalui hubungan sosial dan dukungan emosional dari lingkungan sekitar kita, yaitu seperti saya katakan tadi, yaitu berbicara dengan orang lain. Bagaimana kita berbicara ini yaitu dapat melalui keluarga, teman, guru maupun orang tua. Hal tersebut perlu kita lakukan dengan orang lain. Bagaimana jika kita merasa stres, kita perlu berbicara dengan orang lain agar kita merasa didengar serta mendengarkan saran dari orang lain. Dengan lingkungan yang suportif ini, kita akan merasa lebih aman dan juga nyaman. Dengan begitu, lingkungan yang seperti ini dapat membantu kita agar kita menjadi lebih baik lagi, serta ketahanan mental kita dapat menjadi lebih baik serta merasa aman, tenang, dan juga stabil. Terima kasih. Next. Next. Oke, terima kasih. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Saudari Laura Angelia atas materi yang sangat aplikatif. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung atau ketik pertanyaan di kolom chat. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Melana Revi. Saya ingin bertanya, menurut Kak Laura, dari semua strategi yang telah dijelaskan tadi, manakah yang merupakan langkah kecil paling berdampak yang bisa langsung dipraktekkan oleh peserta webinar, terutama terkait kedisiplinan digital? Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Melana yang sudah bertanya. Mohon bantuannya untuk narasumber untuk dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Melana Revi telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaannya tadi yaitu dari semua strategi yang telah saya jelaskan, mana yang menurut saya merupakan langkah kecil yang paling powerful yang bisa langsung dicoba dan oleh peserta webinar besok, terutama terkait kedisiplinan digital. Oke. Dari semua strategi yang saya bahas ini, langkah kecil yang powerful yang dapat membantu kita yaitu dengan kedisiplinan digital, yaitu bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yaitu waktu tanpa layar. Maksudnya dari waktu tanpa layar itu bagaimana kita belajar jauh dari teknologi. Hal ini dapat berdampak bagi kita saat kita belajar karena kita tidak pernah terganggu oleh notifikasi, oleh konten-konten yang menarik, serta juga tidak pernah terganggu oleh sesuatu yang membuat kita stres karena perhatian-perhatian kita sering berpindah-pindah. Dengan begitu, kebiasaan kecil ini bisa membantu kita menjadi disiplin. Bagaimana jika langkah kecil ini sering kita lakukan setiap hari, maka hal tersebut bisa mengontrol diri kita agar kita menjadi lebih baik lagi ketika kita saat belajar. Dengan begitu, bagaimana kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan dari langkah kecil ini, pola disiplin digital ini hanya akan tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri kita, karena kita dapat fokus belajar agar pembelajaran ini dapat lebih baik lagi. Kita perlu kebiasaan kecil ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Baik, terima kasih untuk narasumber atas jawabannya. Gimana Kamelana Repi, apakah sudah jelas? Baik, sangat jelas. Terima kasih. Oke, uh, bagi peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akhiri sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada peserta yang bertanya dan narasumber kita atas jawabannya yang sangat lugas. Sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Oke, teman-teman sekalian, sesi pertama kita telah berakhir. Ingat, inti dari materi ini adalah pengelolaan mental dan keseimbangan digital, bukan menghindari tekanan. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada narasumber pertama kita, yaitu Saudari Laura Angelia, atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga kita semakin kuat dan menghadapi tantangannya. Saya selaku moderator pertama pamit undur diri. Selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada Kak Reja selaku MC untuk memandu acara berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemateri yang kedua. Sebelum memasuki pemateri kedua, saya serahkan ke moderator yang kedua, Saudara Iwan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar dengan tema emosi. Tema ini sangat penting karena kemampuan mengelola emosi bukan hanya memengaruhi kesehatan mental seseorang, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan, produktivitas, serta cara kita mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Iwan Valesgea yang akan bertugas sebagai moderator di pemateri kedua. Dan dengan penuh sukacita juga saya akan menyambut narasumber kita, Saudara Ade Kurniawan Santoso. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk MC dan juga para moderator yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk memaparkan materi tentang apa sih itu emosi. Baik, pertama kita harus tahu emosi itu harus ada dalam diri kita sendiri, teman-teman. Ya, emosi itu muncul dari perasaan kita, dari pikiran kita. Dan emosi ini itu adalah sinyal alami dalam diri kita yang memberitahu apa yang kita rasakan atau kita butuhkan. Entah itu senang, entah itu sedih, entah itu bahagia, dan juga perasaan takut. Kayak misalkan kita tahu kalau misalkan kita lagi senang, kita tahu kalau misalkan kita lagi sedih, dan lain sebagainya. Mengelola emosi di era digital, terutama di era Gen Z ini teman-teman ya. Kita tuh sering banget yang namanya pancing emosi, entah untuk teman-teman kita yang ngeselin, entah untuk hal-hal yang merugikan untuk kita sendiri. Mengelola emosi di era digital adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengatur reaksi emosional saat berhadapan dengan tekanan belajar, media sosial, informasi berlebih, dan perbandingan online. Kita bahas satu-satu dulu di bagian tekanan belajar. Kita pasti tahu kalau misalkan kita tuh dituntut untuk belajar agar bisa memenuhi tahap. Di era kuliah sekarang kan lagi zamannya UAS, mungkin bisa ngejar IPK gitu dan lain sebagainya. Dan juga media sosial ya kita pasti bensin pasti punya media sosial gitu kita punya hal yang seperti itu. Baik. Yang pertama, tantangan emosi Gen Z, saya ambil ada 4. Yang pertama adalah overthinking, yang kedua adalah insecure, No. yang ketiga FOMO. FOMO ini apa? FOMO ini adalah fear of missing out, yang keempat adalah burnout. Jadi teman-teman, yang pertama overthinking, kita pasti tahu kalau misalnya Ih, kita, bajuku ambilin. ya ambilin dulu bajunya. Yang pertama adalah overthinking. Gen Z pasti sering banget ya yang namanya kepikiran atau berkepikiran berlebih karena di hidup era ini yang apa-apa tuh serba cepat gitu teman-teman. Banyak informasi, banyak tekanan, dan juga banyak ekspektasi. Jadi otak tuh terus-terus bekerja, sulit istirahat, dan juga banyak sekali hal-hal yang merugikan kita di otak ini. Yang kedua ada insecure. Insecure ini adalah saya ambil dari perbandingan di media sosial. Kayak misalnya kita apa namanya melihat orang lain tuh lebih sukses daripada kita, jadi kita tuh merasa lebih
di bawah gitu dibandingkan sama mereka yang udah di atas kita, dan kita merasa kita nggak cukup baik gitu dibanding mereka-mereka yang di luar sana. Yang ketiga adalah FOMO, yaitu fear of missing out, takut ketinggalan tren, acara atau pencapaian orang lain, yang bisa saya katakan ini adalah orang yang ikut-ikutan gitu. Bukan dari keinginan sendiri, tapi ya kalau misalkan yang A lagi rame kita ikutin A nya gitu, biar nggak ketinggalan zaman gitu. Kita takut. Yang kedua adalah burnout. Burnout ini sering banget terjadi. Kenapa? Kita harus tahu dulu kalau burnout ini adalah kelelahan fisik dan mental. Dan mungkin juga karena tugas kuliah gitu, entah mungkin materi-materi kuliah yang kurang dipahami, dia agak pusing gitu belajarnya, dan juga aktivitas-aktivitas ya, ya seperti main handphone gitu. Itu adalah tantangan emosi Gen Z ya sekarang. Yang terdampak dengan emosi pada ketahanan mental ada tiga yang teman-teman. Pertama adalah emosi yang tadi dikelola dapat mendapat fokus. Kedua, emosi yang tadi dikelola dapat melakukan motivasi. Dan ketiga yang terakhir, emosi yang telah dikelola dapat melakukan percaya diri. Inilah kenapa emosi itu penting banget untuk diatur atau dikelola untuk kita sendiri supaya kita bisa menjaga emosi kita biar tidak menjadi dampak negatif untuk kita juga teman-teman. Nah, ini adalah belajar mengelola emosi. Tadi ada tiga dampak eh, tentang ada empat dampak tentang tantangan Gen Z itu, dan saya akan memberitahu bagaimana sih cara belajar mengelola emosi. Yang pertama adalah emotional check-in. Jadi ini adalah emosi pada diri kita sendiri. Kita harus ngecek emosi kita tuh gimana sih gitu. Kita lagi misalkan kita lagi bingung gitu, kita harus ngapain, aku lagi ngapain sih gitu. Kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita lagi senang, kita harus senang tuh ngapain sih, kita sedih segitu apa yang disedihin sih gitu. Yang kedua adalah digital detox. Digital detox ini adalah seperti kita istirahat 30 sampai nggak harus 30 sampai 60 menit sih, secukupnya kita aja. Kita istirahat tanpa HP, tanpa laptop, dan juga tanpa em, media sosial, dan juga tanpa internet gitu. Jadi kita evaluasi diri kita di secara offline, kita belajar, kita ya pokoknya tanpa HP lah ya. Dan juga ini juga membuat emosi kita jadi lebih terkendali dan lebih konsentrasi gitu. Yang ketiga, terakhir ada self compassion. Compassion. Ini lebih ke apa ya? Kalau dari saya pribadi ini bilangnya self reward gitu. Jadi ini adalah bersikap lembut pada diri kita sendiri. Kita bisa mewajarkan kalau misalkan, oh ya nggak apa sih, aku tuh capek, wajar kok gitu. Karena mungkin tugasnya banyak gitu. Dia mungkin healing sendiri juga boleh gitu. Dan gimana gitu buat memupukkan beban-beban yang ada supaya lebih terkontrol. Itu cara belajar mengelola emosi. Nah, ini yang paling penting, peran support system. Dukungan teman, keluarga, atau pacar, serta konselor membantu stabilisasi emosi. Pacar ini adalah opsional, teman-teman. Yang paling penting adalah teman dan keluarga. Mungkin para Gen Z sekarang tuh jauh dari keluarga, atau misalkan kita tuh jarang cerita ke orang tua kita gitu. Beberapa begitu ya. Jadi ya mungkin teman ini adalah hal yang baik untuk kita sebagai peran support system. Dan juga kita minta memilih teman, karena biasanya ada teman yang bukan teman gitu. Jadi lebih baik ke keluarga, ke mungkin pacar sekalian mungkin kalau ada yang punya. Juga serta konselor, ini konselor ini kewajiban untuk membantu stabilisasi emosi supaya emosi kita tuh stabil dan juga tidak ada dan kejadian yang tidak diinginkan gitu. Kesimpulannya, jadi intinya ketahanan mental itu ibarat benteng. Pengelolaan emosi adalah fondasinya. Jadi semakin kita ngerti dan menerima emosi kita, semakin kuat resilience atau kemampuan kita menghadapi tekanan belajar dan tantangan dunia digital. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi kali ini. Saya kembalikan pada moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada narasumber atas penyampaian materi. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Jika ada dari anggota webinar yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ayu Mairah. Kemarin saya kan ada baca artikel
nih Kak. Nah, menurut laporan terbaru, lebih dari 50% mahasiswa mengalami gangguan kesehatan mental. Bagaimana sih cara mengelola emosi dengan baik dan benar supaya kesehatan mental kita nih tetap terkontrol dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk narasumber, apakah pertanyaannya bisa langsung dijawab? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Ini juga menyangkut data yang pasti telah bertanya dengan atas nama Ayu Mayro. Baik, di pertanyaan tadi, ini tentang laporan ya. Berarti ini udah valid dan lebih dari 50% mahasiswa mengalami gangguan mental. Dan pertanyaannya, apa saja aspek yang mempengaruhi kesehatan mental para Gen Z tersebut? Lalu gimana sih cara mengatasinya? Betul. Baik, kita harus tahu dulu beberapa tekanan para Gen Z ini di era sekarang. Salah satunya adalah Gen Z sering menghadapi tuntutan nilai tinggi, tugas bertumpuk, persaingan akademik yang ketat, dan ketakutan modal. Dan gimana sih cara ngatasin itu semua? Saya akan kasih tentang pengalaman pribadi. Saya bisa atur jadwal belajar saya, yaitu time management. Saya atur waktu untuk saya bermain, waktu untuk saya mengerjakan tugas, waktu saya belajar, dan lain sebagainya. Jadi harus punya time management. Dan gunakan metode belajar yang efektif. Dan juga yang paling penting adalah belajar menerima batas kemampuan. Kita tuh nggak boleh belajar over, teman-teman. Kalau misalnya over, nanti kita tuh jenuh. Selain jenuh, nanti kita bakal kayak muak sendiri ngeliat kita tuh belajar hal-hal yang sama. Jadi kalau bisa, belajar itu semampunya aja, sebatasnya kita aja. Dan jangan terlalu dipaksakan. Teman-teman. Dan juga cari bantuan akademik saat diperlukan. Akademik yang dimaksud tuh mungkin dari segi les, atau mungkin orang yang apa ya, guru-guru kita sendiri gitu. Jangan, ya mungkin jurnal juga bisa dijadikan bahan akademik kita untuk belajar belajar gitu. Itu adalah cara mengatasi eh, gangguan-gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Itu dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Ade Kurniawan. Untuk penanya, apakah jawabannya bisa diterima? Sangat bisa Kak, terima kasih. Baik, untuk teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, sesi tanya jawab kita tutup. Oke, teman-teman sekalian, sesi kita telah berakhir. Dan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan narasumber kita yaitu pengelolaan emosi adalah fondasi dari benteng ketahanan mental kita. Semakin kita menerima emosi, maka semakin kuat juga kita menghadapi tantangan digital. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Saudara Ade Kurniawan Santoso atas ilmu yang telah diberikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada MC untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator Iwan dan narasumber Awan. Untuk penutupan, saya akan serahkan kepada ketua kita, yaitu Kiki Aulia Setianingsih. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga kepada kakak narasumber dan seluruh peserta yang saya hormati. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung kegiatan webinar Teknologi Informasi Komunikasi dengan tema Kesehatan Mental dan Emosi. Atas nama panitia pelaksana, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para narasumber yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi bekal untuk lebih memahami dan menjaga kesehatan mental serta mengelola emosi secara lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh perhatian, antusiasme, dan partisipasi teman-teman sangat membantu menciptakan suasana yang aktif dan interaktif. Kami sebagai panitia menyadari bahwa
Mungkin masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan akan menjadikannya sebagai evaluasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya agar dapat berjalan lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih atas waktu dan kerja sama semuanya. Semoga apa yang kita peroleh hari ini memberi manfaat nyata dan semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan berikutnya. Saya tutup acara webinar pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara yang dapat kami persembahkan pada hari ini. Atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak, Ibu, atau saudara sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang dan salam sejahtera. Mari tepuk tangan untuk kita semua.